sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya sedang break dulu dari sesi sepedahan. Biasanya mungkin orang-orang olahraga hari Minggu, tapi hari Minggu lumayan rame. Jadi saya ambil hari Senin. Kalau hari Senin itu lebih longgar ya, lebih longgar, lebih lengang pagi hari. Jadi mungkin suasananya juga lebih enak untuk melakukan olahraga, tidak terlalu hiruk pikuk orang-orang lalu lalang di jalanan, sehingga mungkin lebih safety juga dalam kondisi saat ini. Oke teman-teman sekalian, saya ingin sedikit sharing terkait dengan dunia training ya, dunia training. Di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan banyak hal ya, terkait dengan manajemen tim atau sumber daya manusia di dalam organisasi kita. Nah di sesi ini saya ingin sedikit sharing terkait dengan training untuk tim kita, termasuk mungkin untuk diri kita sendiri. Seperti kita ketahui semua bahwa training atau melatih atau latihan itu sebenarnya tujuannya dari sebuah training itu kan sebetulnya bagaimana meningkatkan kompetensi seseorang. Harapannya dari kompetensi itu kemudian dia bisa menjadikan ilmu yang dia dapatkan di training itu menjadi sebuah kebiasaan behavioral, kemudian nanti dampaknya adalah kepada performance, kinerja. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa inti dari manajemen sumber daya manusia adalah kinerja. Salah satu dari aktivitas dalam mengelola SDM kita adalah training. Nah cuman mungkin ada beberapa di antara kita yang sebagian ya, meskipun nggak tahu jumlahnya besar atau sedikit, mereka yang menganggap bahwa training itu nggak ngaruh gitu ya, atau bahasa lainnya mungkin ada alergi dengan training gitu, karena dianggap training itu tidak berdampak apapun. Saya sudah ngundang motivator, saya sudah ngundang trainer, saya sudah ikutkan peserta tim saya ke pelatihan, tapi kayaknya dampaknya tidak terlalu signifikan. Nah ini mungkin yang ingin coba kita bahas ya teman sekalian. Jadi dalam PBB ya pernah menyebutkan, ada UNESCO kalau tidak salah. Jadi menyebutkan sebetulnya ada 4 level belajar. Pertama adalah learning to know. Jadi belajar untuk mengetahui, ini level belajar. Learning to know. Jadi target dari belajar itu adalah membuat dari diri kita tidak tahu menjadi tahu. Itu kan learning to know. Kemudian yang kedua ada yang namanya learning to do. Nah, learning to do ini bicara terkait dengan bagaimana caranya kita bisa melakukan sesuatu. Ya gitu. Jadi dari awalnya tidak bisa menjadi bisa. Beda ya, kalau tadi dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian di level yang ketiga ada yang namanya learning to be. Learning to be itu belajar untuk menjadi. Artinya menjadi itu ya artinya dengan segenap kebiasaannya gitu. Jadi learning to be ini berarti dari sebatas bisa menjadi terbiasa. Ini namanya learning to be. Nah, yang terakhir ada yang namanya adalah learning to live together. Ini tentang bagaimana kita belajar untuk bisa hidup di dalam lingkungan masyarakat, termasuk bisa mengajarkan keterampilan-keterampilan kita kepada orang lain. Nah, teman-teman sekalian, dari situ sebetulnya kita harus tahu ya bahwa ternyata bicara masalah training pun sebetulnya otomatis kan berbeda-beda. Jadi ada training yang tujuannya hanya memberitahu, ada yang membuat bisa, ada yang membuat terbiasa, sampai akhirnya itu menjadi sebuah komunitas belajar, artinya saling belajar dan segala macam yang kita sebut sebagai learning to live together. Nah, mungkin kita perlu evaluasi apakah sejauh ini training yang dilakukan oleh kita atau training yang kita ikuti atau training yang diikuti oleh tim kita itu lebih ke level mana gitu. Ya, jadi misalnya jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa semua training itu harus berdampak kepada membuat orang tuh menjadi mahir, kinerjanya jadi bagus, performanya jadi oke, kemudian bisnisnya juga jadi menguntungkan. Nah ini nggak bisa serta-merta begitu ya, karena setiap jenjang training itu akan berbeda.
Nah, makanya Anda sekarang harus mulai paham nih. Jadi sebetulnya training itu training untuk apa? Jadi akan sulit sekali bagi kita kalau misalkan kita berharap misalnya ya training 1 jam membuat orang itu jadi terbiasa, itu susah gitu ya. Karena waktu juga berbicara ya. Kalau kita hanya trainingnya learning to know, memberitahu, ya mungkin secara teori bisa trainer itu dia hanya menyampaikan yang namanya slide saja, sehingga peserta itu indikatornya manggut-manggut, paham. Nah ketika dites dengan pertanyaan-pertanyaan, peserta bisa menjawab, itu learning to know, selesai gitu. Tapi apakah kemudian setelah training itu dia bisa melakukan? Belum tentu, kan begitu ya. Karena training itu hanya diperuntukkan untuk to know aja, knowing aja, sebatas pengetahuan. Nah seringkali kita itu terlalu overestimate dengan sebuah pelatihan, atau bahkan mungkin trainernya pun terlalu pede bahwa training 1 jam ini bagaimana caranya 1 jam bisa jadi kaya raya misalkan. Menguasai Facebook Ads atau apapun itu, ya jelas nggak mungkin lah gitu ya. Kecuali hanya sifatnya pengetahuan, misalnya katalah tahu tentang framework dari cara kerja Facebook Ads, itu mungkin tahu tapi nggak bisa gitu ya. Nah artinya itu satu. Nah ketika kita ingin misalkan membuat orang lain kalau to-do, berarti di situ ada sesuatu yang harus dipraktekkan, ada sesuatu yang harus disimulasikan, harus ada sesuatu yang dicontohkan. Makanya ada simulasi, kemudian ada demo, ada lagi yang namanya apa tuh, misalkan katalah ya macam-macam lah gitu, yang intinya sebetulnya membuat mereka itu jadi bisa gitu. Nah ini namanya learning to do. Terus beda lagi kalau seandainya tujuannya adalah learning to be. Learning to be ini kan berarti kan sudah biasa. Ya kalau sudah biasa berarti nggak bisa hanya sebatas dicontohin, diliatin, praktek, kemudian demo. Itu nggak bisa begitu. Kalau bicara learning to be berarti di situ ada sebuah proses berjenjang ya. Artinya misalkan katakanlah dia mulai dari melihat, mempraktekkan, kemudian dia memperagakan terus-menerus sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan. Berarti waktunya lebih panjang dong. Iya, bisa jadi mungkin makanya ada namanya on the job training ya. Magang. Nah ini semuanya adalah learning to be. Nah bahkan termasuk training untuk karyawan yang baru masuk, makanya ada 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu sebenarnya adalah dalam konteks learning to be, supaya dia tuh bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh senior-senior mereka. Jadi teman sekalian, dari situ kita tahu bahwa sebetulnya belajar itu ada levelnya, dan tidak semua training itu bisa memberikan dampak terhadap tujuan kita. Jadi pastikan dulu kita tujuannya untuk memberikan training itu apa. Learning to know, learning to do, atau learning to be. Nah, tiga-tiganya punya cara yang berbeda, mekanisme yang berbeda, dan tentu saja hasilnya berbeda. Oke, itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.